Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, seringkali dihadapkan pada dilema dalam mewujudkan ambisi pembangunan nasional. Sebuah pola yang menarik sekaligus mengkhawatirkan kerap muncul. Setiap kali ada ide besar, ambisi raksasa, atau jargon pembangunan yang megah, sorotan seolah selalu tertuju pada satu wilayah. Ya, Papua. Seakan-akan Papua adalah jawaban termudah, semacam cadangan dosa kebijakan yang siap menanggung resiko. Kegagalan di barat geser ke timur, kerumitan di Jawa dilemparkan ke Papua. Bahkan, isu kelapa sawit yang mentok di Sumatera dan Kalimantan kini kembali mencuat di tanah Papua. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar. Mengapa setiap kali frasa demi kepentingan nasional digaungkan, Papua selalu menjadi pihak yang paling sering menanggung bebannya? Perlu ditegaskan, diskursus ini bukan anti pembangunan. Pembangunan adalah keniscayaan. Namun yang patut kita kritisi adalah model pembangunan yang serampangan, yang menuntut risiko ditanggung oleh pihak lain. Wacana pengembangan perkebunan sawit untuk biofuel di Papua sejujurnya menyisakan kekhawatiran mendalam akan pendekatan yang nekat dan kurang terencana. Kita berbicara tentang swasembada energi, narasi hijau dan masa depan berkelanjutan. Namun, mari kita tanyakan dengan seksama, mengapa harus Papua? Dari sekian banyak wilayah di Indonesia, mengapa tanah yang paling rapuh secara sosial, paling sensitif secara politik, dan paling tinggi nilai ekologisnya yang justru dipilih? Jawaban yang muncul mungkin sederhana, namun getir, karena Papua seringkali memiliki perlawanan politik nasional yang minim dan paling mudah dibungkus dalam jargon-jargon pembangunan. Papua adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Ia adalah hutan primer yang vital, rawa yang menyimpan keanekaragaman hayati, sungai-sungai pendek namun krusial, serta tanah adat yang bukan sekedar kepemilikan sertifikat, melainkan identitas kultural dan spiritual masyarakatnya. Ketika logika perkebunan sawit masuk dengan monokultur, alat berat, dan sistem drainase, kita bukan sedang mengolah, melainkan merusak struktur ekologis yang telah mencapai keseimbangan ribuan tahun. Seperti yang pernah diingatkan oleh ahli konservasi terkemuka, Dr. George Schaller, keanekaragaman hayati Papua adalah warisan dunia yang tak ternilai, sebuah laboratorium evolusi yang unik. Merusak keseimbangan ini berarti kehilangan bukan hanya bagi Papua, tetapi bagi seluruh umat manusia. Yang lebih memprihatinkan, ini bukanlah percobaan pertama. Kita memiliki sejarah kelam yang patut dijadikan pelajaran. Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010. Janjinya serupa, ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme. Namun, apa yang terjadi? Panen gagal, konflik sosial antar warga meletus. Namun satu hal yang sukses adalah izin konsesi hutan dilepas dan kayu-kayu berharga telah habis dijual. Ironisnya, kegagalan semacam ini seringkali tidak dianggap sebagai salah konsep, melainkan hanya kurang niat. Ini bukan lupa, ini adalah sengaja lupa, karena melupakan kegagalan seringkali menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kini skemanya lebih rapi, dibungkus dalam label Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dengan cap PSN, semua menjadi sakti, AMDAL bisa dipercepat, protes publik dianggap gangguan, dan kritik lingkungan dicap anti pembangunan. Padahal PSN itu bukanlah jaminan proyek itu benar, melainkan jaminan proyek itu kebal kritik. Di balik setiap kebijakan besar selalu ada pihak-pihak yang telah bersiap jauh sebelumnya. Kebijakan besar tidak pernah jatuh dari langit, selalu ada yang menanti di bawah. Ketika kita menelusuri jejak di balik wacana sawit di Papua ini, sebuah pola miris terungkap. Perusahaan-perusahaan dengan nama berbeda, namun memiliki alamat yang mirip, notaris yang sama, dan pengurus yang saling bersilangan. Di atas kertas tampak independen, namun di belakang layar mereka adalah satu jaringan. Ini adalah teknik lama dalam bisnis ekstraktif, perusahaan cangkang atau nomini. Jika satu entitas bermasalah, yang lain tetap aman. Jika terjadi kerusakan, entitas kecil yang disalahkan, sementara induknya tetap bersih. Ini bukanlah fitnah, melainkan modus operandi yang sudah menjadi buku teks dalam praktik bisnis ekstraktif. Ada pula pihak yang tak repot-repot bersembunyi. Mereka beroperasi secara frontal, mengerahkan ribuan alat berat dan melakukan pembukaan lahan secara ngebut. Rekam jejak deforestasi mereka sudah panjang, dan kebetulan memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat kunci. Ini memunculkan pertanyaan pahit. Negara mengklaim ini demi rakyat, namun mengapa karpet merah selalu terhampar bagi klan yang itu-itu lagi? Ini bukan persoalan pribadi, melainkan konflik kepentingan yang dibiarkan hidup dan berkembang biak. Mari kita bergeser ke aspek teknis yang sering dipermak agar terlihat manis.
Tanah di Merauke contohnya, secara teknis bukanlah tanah ideal untuk perkebunan sawit. Kualitas tanahnya berat, drainase buruk, saat musim hujan tergenang, saat musim kemarau retak-retak. Tanaman sawit maupun tebu adalah komoditas yang manja, membutuhkan kondisi yang stabil, bukan ekstrim. Ini berarti jika dipaksakan akan membutuhkan irigasi raksasa, pupuk dalam jumlah besar, dan sistem drainase buatan. Biaya akan membengkak, resiko kegagalan sangat tinggi. Jika sebuah proyek secara teknis tidak masuk akal namun terus dipaksakan, patutlah kita curiga bahwa tujuan utamanya bukan sekedar panen. Narasi karbon dan biofuel seringkali dibalut dengan klaim hijau. Sawit diklaim mampu menyerap karbon. Namun ini adalah kalimat setengah matang yang terus diulang hingga publik lelah berpikir kritis. Apa yang tidak diungkapkan adalah karbon yang dilepaskan ketika hutan primer Papua dibuka sangatlah masif, jauh melampaui potensi penghematan BBM yang dijanjikan. Ini adalah ibarat seseorang yang berkata saya sedang diet, namun sambil meminum sebotol sirup gula. Niat boleh hijau, namun raca karbonnya tetap hitam. Dr. Jane Goodall, primatolog dan aktivis lingkungan ternama pernah berujar, kita hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tak tergantikan ini. Kehilangan hutan primer Papua berarti kehilangan itu selamanya. Yang tak kalah meresahkan adalah keterlibatan militer dalam urusan pangan. Ini bukan sekedar bantuan biasa, ini adalah pergeseran paradigma. Ada batalion, brigade pangan, dan babinsa yang mengawasi proyek ekonomi. Bagi masyarakat kota, ini mungkin terdengar netral. Namun bagi warga Papua, ini adalah tekanan. Ini adalah sinyal, jangan ribut. Konsep persetujuan bebas, didahulukan dan tanpa paksaan atau FPIC mungkin ada di atas kertas. Namun di lapangan, mereka menandatanganinya sambil memikirkan resiko yang tak kasat mata. Ini bukan persetujuan bebas, ini adalah persetujuan terpaksa yang dibungkus prosedur. Lalu soal tenaga kerja, perkebunan sawit dan tebu adalah industri padat karya. Papua Selatan memiliki kepadatan penduduk yang relatif jarang. Ini berarti satu hal yang tak terhindarkan. Tenaga kerja akan didatangkan dari luar. Pelan-pelan, sistematis, dan sebelum kita menyadarinya, masyarakat asli Papua akan menjadi penonton di tanahnya sendiri. Bukan karena diusir secara langsung, melainkan kalah dalam sistem yang telah dirancang. Konflik semacam ini tidak meledak seketika. Ia tumbuh bertahun-tahun, diam-diam, hingga suatu hari negara berpura-pura terkejut dan menyebutnya masalah sosial. Padahal masalah itu ditanam sejak awal. Jika semua ini penuh resiko, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya tidak idealis. Yang pertama untung bukan rakyat atau negara, tetapi ekstraksi awal, kayu, izin, subsidi, dan rente. Bahkan jika perkebunan itu gagal, hutan sudah hilang, dan itu cukup bagi sebagian pemain. Ini bukanlah pembangunan, melainkan hit and run yang dilegalkan. Papua tidaklah lebay dalam menyuarakan kekhawatirannya. Papua hanya lelah dijadikan korban kebijakan setengah matang. Jika negara serius ingin mencapai swasembada energi, maka bereskan kebocoran, tingkatkan efisiensi, dan lakukan transisi energi yang benar-benar hijau. Bukan hijau dalam pidato, namun hitam di tanah orang. Jika kita masih bertanya mengapa orang Papua marah, mungkin masalahnya bukan di Papua. Mungkin masalahnya adalah kita terbiasa nyaman selama yang harus membayar bukan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.